Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi tentang latihan soal ulangan harian ya dari gerak melingkar. Nah, di sini aku ambil soal-soalnya itu dari buku ESPS Erlangga ya. Oke, ini kita nomorin deh. Ini nomor 1. Ini belum dinomorin. Nomor 1. Pada sebuah benda yang bergerak beraturan dengan lintasan melingkar, maka kecepatan linier itu akan bergantung pada apa? Ingat, untuk gerak melingkar, ya, kecepatan linier itu kan simbolnya V. Maka kecepatan linier bisa diperoleh dari gerak melingkarnya adalah kecepatan sudut, yaitu omega dikali dengan jari-jari. Ya, ini adalah kecepatan sudut. Omega ya, kecepatan sudut. Kecepatan sudut satuannya itu adalah radian per second. Sedangkan untuk jari-jari satuannya meter. Untuk kecepatan linear satuannya meter per second. Maka di sini kalau kita mau pilih jawabannya massa tidak. Ini salah ya, nggak ada massa di sini. Massa berarti yang ada massa salah. Ini salah. Kecepatan sudut iya, dan jari-jari lintasan betul. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kalau periode itu T ya, itu enggak. Oke, untuk nomor 2-nya ya. Sebuah partikel dengan lintasan lingkaran yang berjari-jari 2 meter. Frekuensinya 0,8 Hz. Percepatan sentripetal partikel tersebut adalah berapa? Oke, kita bisa tulis di sini adalah diketahui dulu. Jari-jari itu simbolnya R 2 meter. Frekuensi simbolnya adalah F 0,8 Hz. Ditanyanya ya, kita bisa tulis ditanya di sini. Ditanya adalah percepatan sentripetal AS. A itu percepatan, S itu sentripetal. Maka untuk menjawabnya, percepatan sentripetal AS adalah rumusnya ada, bisa pakai V kuadrat dibagi dengan R, boleh, atau bisa pakai rumus omega kuadrat dikali dengan R. Ini R besar atau R kecil sama ya, dia jari-jari lintasan. Oke, kalau di sini V-nya nggak ada, tapi kalau pakai omega kita bisa cari. Kita misalnya mau pakai yang ini. Kenapa pakai yang ini? Karena omeganya bisa dijabarkan jadi apa? 2πf. Ini adalah omega. Ini kita kuadratin dulu, baru dikali dengan jari-jari. Kita masukkan ya. 2, karena ini dalam V, ya ini masih V, berarti V. Frekuensinya 0,8 dikali ya. Kita kali 0,8, kita kuadratkan dikali dengan jari-jarinya 2 kali 0,8 itu 1,6 ya. 1,6 kita kuadratkan jadi 2,56. V kita kuadratkan jadi V kuadrat ya. Oke, ini jangan lupa ini baru dikuadratkan, belum dikali 2, maka ini kita kali 2. Kita kali 2 akan jadi 5,12 V kuadrat. 5,12 V kuadrat. Ini adalah untuk percepatan sentripetal. Jadi jawabannya adalah yang E, 5,12 V kuadrat. Kita lanjut ke nomor 3. Ini kita nomorin deh. Oke, nomor 3. Nomor 3, di sini ada sebuah benda bergerak melingkar beraturan, jari-jarinya itu R. Jika jari-jari lintasan benda itu dinaikkan jadi 4R, sedang energi kinetik benda tetap, pertanyaannya gaya sentripetal yang dialami benda akan jadi berapa? Kalau kita lihat di sini, ini yang diketahuinya adalah jari-jari awal. Jadi jari-jari awal kita simbolkan R1 adalah R. Jika jari-jari lintasannya diperbesar, kita lambangkan dengan R2, itu jadi 4R. Energi kinetik benda tetap. Maka yang ditanya adalah gaya sentripetal yang dialami Fs. Yang kedua ya.
Maka untuk menjawabnya adalah Fs gaya sentripetal 2 kalau kita bandingkan dengan gaya sentripetal 1 sama dengan, rumusnya adalah massa dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetalnya dijabarin jadi V kuadrat per R. Mengapa V kuadrat V kuadrat per R, A sentripetalnya? Karena energi kinetiknya tetap. Rumus energi kinetik setengah dikali massa dikali V kuadrat, karena massa dan kecepatannya itu tetap. Jadi kita pakai mv kuadratnya tetap. Ini R2, ini mv ya, ini V-nya kan tetap, jadi tidak berubah dibagi R1, jari-jari 1. Ini R itu jari-jari ya, besar atau kecil sama. Ini karena tetap, ini kita coret. Jadi ini naik R1 dulu per R2. Misalkan gaya sentripetal 2 dibagi gaya sentripetal satunya kita simbolkan dengan F, maka R1 adalah R, R2 adalah 4R. Ini tinggal coret. Maka tinggal kali silang aja ini ke sini, berarti 4 gaya sentripetal kedua 4 kali sama dengan ini ke sini. Berarti ini 1 ya. 1 atau F. Maka gaya sentripetal 2 sama dengan 1/4, 1/4 F. Artinya 1/4 gaya sentripetal 1 ya. Karena tadi gaya sentripetal satunya itu F, 1/4 F hasilnya. Atau 1/4 kali semula. Jadi yang 1/4 kali adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor berikutnya. Ini oke. Balok ya. Oke, ini kita nomor selanjutnya adalah sebuah roda berdiameter 80 cm berotasi dengan kecepatan sudut 600 rpm revolution per menit. Kecepatan linear sebuah partikel yang berada di tepi bagian luar roda adalah berapa? Ya. Oke, untuk soal nomor selanjutnya, di sini diketahuinya adalah kalau kita mau tulis diketahui roda diameternya 80, diameter 80 cm, maka jari-jarinya setengahnya. Jadi 80 tinggal dibagi 2, jadi 40 cm. Ini kita buat meter karena nanti kan maunya meter per second ya, maka ini jadi dibagi 100 jadi 0,4 meter. Ini kecepatan sudutnya udah tahu, omega 600 putaran per menit ya, rpm rotasi per menit, revolution per menit. Maka kita kalikan 2pi per 60 karena ini 2pi, satu putaran itu 2pi, 1 menit itu 60 second. Maka ini tinggal kita bagi ke sini 10 ya. 10 kali 2V jadi 20V. Ini satuannya sudah berubah radian second. Yang ditanya adalah ya, yang ditanya adalah kecepatan linear itu V. Maka ini ada omega, ada R, maka V sama dengan omega tinggal dikali dengan R. Omeganya adalah 2V, R-nya adalah 0,4. Ini kita hitung, coret-coret jadi 2 kali 4 88V. Kalau sini maunya adalah tidak ada V-nya, maka V-nya kita masukkan 3,14. Jadi 8 kali 3,14. 8 kali 4 2 3 32 ya. 8 kali 1 8 tambah 3 itu 11, 1 ini 25. Nah, hasilnya adalah 25,12 meter second. Jadi hasilnya adalah yang C. Oke, kita lanjut ini ke soal nomor ini 5 ya. Sepertinya. Ini nomor 6. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut, ada kecepatan linear V selalu tetap, kecepatan sudut omega selalu berubah, percepatan linear A sama dengan 0, percepatan sudut selalu berubah. Ini berkaitan dengan gerak melingkar beraturan GMB ya, gerak melingkar beraturan. Maka pernyataan yang di atas untuk GMB gerak melingkar itu V-nya harusnya tetap ya. Lalu di sini
V itu nanti kaitannya dengan omega, kecepatan sudut ya. Kalau V kecepatan linear, omega kecepatan sudut dia tetap. A ya, ini 0 pastinya. Atau percepatan sudut atau alfanya 0. Jadi yang benar ini 1 dan 3. 1 dan 3 itu yang B. Untuk nomor selanjutnya ini nomor 8, sebuah benda bergerak melingkar, jari-jarinya 20 meter. Oh, ini bukan 20 meter, harusnya ini 20 cm. Ini pakai C ya, cm kita tulis. Nah, 20 cm dan kecepatan sudut 150 putaran per menit. Maka kecepatan linear benda tersebut diketahui. Jari-jari 20 cm. Maka sama dengan 0,2 meter. Kecepatan sudut itu omega, 150 rpm putaran per menit. Ini harus kita rubah dulu menjadi radian per second. Jadi 150 kali berapa? Dikali 2pi agar satu putaran menit ke second itu 60 ya. Jadi 150 kali 2 kan 300. 300 bagi 60 itu 5 V. Satuannya berubah jadi radian per second. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah kecepatan linear V. Maka jawabnya adalah V sama dengan omega tinggal dikali R aja. Omeganya udah betul 5V, tinggal dikali jari-jari sebesar 0,2 ya. 5 kali 0,2 itu 1 V. Nah, V meter per second. V meter per second adalah yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor, kalau di sini ke nomor 9 ya. Di sini adalah nomor 9 kalau di bukunya. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 6 radian per second selama 8 second. Pertanyaannya adalah besar sudut yang ditempuh oleh benda. Jadi diketahui dulu deh. Diketahuinya kecepatan sudut itu omega, 6 radian per second. Selama itu waktu 8 second. Ditanyanya adalah besar sudut tetra ya, besar sudut tempuh. Jadi jawabnya tinggal sudut yang ditempuh ya, besar sudut yang ditempuh adalah omega dikali T aja. Omeganya 6 radian per second. Kita kali dengan 8 second. Ini kan bisa disederhanakan. Nah, 6 kali 8 48. Satuannya adalah radian. 48 radian itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 10. Ini nomor 10 sebenarnya harus diganti P dan Q ya. Ini kita ganti deh. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus. Ini jadi ya, sebenarnya di bukunya P dan Q. Kita hapus, jadi di sini adalah roda P, di sini adalah roda Q. Jika jari-jari roda P 2 kali jari-jari roda Q, maka perbandingan kecepatan sudut ya, kecepatan sudut roda P dan Q, nah berapa? Oke, sekarang kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar roda-roda yang dihubungkan dengan tali atau sabuk, sama aja. Cirinya untuk roda yang dihubungkan dengan sabuk yang sama adalah kecepatan linearnya. V di Q sama dengan kecepatan atau kecepatan di V sama dengan kecepatan di Q. Ini kita bisa jabarkan. Jadi kita jabarkan rumusnya menjadi kecepatan linear itu omega V dikali dengan RP sama dengan omega Q dikali dengan RQ. Tinggal dimasukkan aja angkanya. Omega P-nya berapa? Ya, di sini jika jari roda P berarti diketahuinya ya. Jari-jari P itu 2 kali jari-jari roda Q, RQ. Maka RQ ya kita tulis RQ aja. Ya, ditanyanya kecepatan sudut roda P banding kecepatan sudut roda Q. Berapa? Ini jawabnya ya, ini adalah jawabnya. Rumus dasarnya dari sini.
Maka kita masukkan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah omega. Omega P dibanding jari-jari di P 2R Q. Omega Q, kecepatan sudut di Q dikali R Q. Boleh Q besar atau Q kecil ya. Ini coret. Maka 2 kali omega P sama dengan omega Q. Maka di sini bisa kita tulis kalau omega P-nya itu 1 perbandingannya. Karena kan kalau sama ini 2 dikali 1, ini 1 dikali 2. Jadi 1 banding 2 harusnya. Ya, jawabannya adalah 1 banding 2 perbandingan kecepatan sudut roda P dan Q. Maka roda P dan Q 1 banding 2. Oke. 1 kalinya roda P, 2 kali putarannya roda Q. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada di nomor 11 ya. Kalau di bukunya itu ada di nomor 11. Kita turunin dulu ke bawah. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Di sini kalau kita lihat jika ada roda N dan ada roda M. Roda N yang lebih besar, roda M yang lebih kecil. Mereka posisinya adalah bersinggungan. Ini kalau kita buat bersinggungan ya. Jadi jari roda M itu 1/2 jari-jari roda N, berarti R atau R besar R kecil sama ya. RM, wah ini salah. RM sama dengan 1/2 jari-jari roda N. Jika jari-jari roda M, jika M-nya itu adalah 15 cm ya. Dan kecepatan sudut roda N, kecepatan sudut itu omega. Omega N itu 40 radian second. Maka yang ditanya nanti kecepatan sudut roda M. Oke, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu kalau roda-roda yang bersinggungan ini yang sama adalah kecepatan linearnya. Jadi kecepatan N sama dengan kecepatan di M. Kalau di sini diketahui jari-jari M itu 15 cm, sedangkan jari-jari M itu setengah dari jari-jari N, maka jari-jari N itu 2 kalinya ya, 15 tinggal dikali 2 aja. Jadi 30 cm. Oke, sekarang kecepatan linear rumusnya bisa dijabarkan jadi omega N dikali jari-jari N sama dengan omega M dikali jari-jari M. Ini tinggal kita masukkan aja ya. Omega N-nya 40, berarti 40 rad per second boleh dikali jari-jari N ya, karena ini N. Jari-jari N-nya ini 30, berarti dikali 30 cm sama dengan omega M. Kecepatan sudut M itu yang ditanya, omega M dikali RM. RM-nya itu 15 cm. Ini aku tulis biar tahu. Jadi senti sama senti hilang, jadi nggak harus dirubah. Maka 15 sama 30 di sini 1, di sini 2. Ya, 40 kali 2 itu 80 radian per second untuk kecepatan. Ini omega M dikali 1 kan tetap omega M. Jadi kecepatan sudut di M adalah 80 radian second. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut di soal berikutnya ya. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Ada roda A, roda B, dan roda C. Masing-masing roda memiliki jari-jari 15 untuk A, jari-jari B 25, C itu 60 cm. Roda A dan B menyatu dengan satu sumbu nih. A dan B satu sumbu ya, atau satu poros. Jika kecepatan sudut roda A sebesar 120 radian per second, maka kecepatan sudut di roda C adalah berapa? Oke, sekarang kalau kita lihat di sini yang diketahuinya adalah jari-jari ya. RA adalah 15 cm, RB-nya adalah 25 cm,
RC adalah jari-jari C 60 cm, lalu A dan B satu poros, ini posisinya ya, mereka satu poros. Nah, yang di sini kecepatan sudut roda A, omega A sama dengan 120 radian per second. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda C, berarti omega C nya berapa? Oke, untuk menjawabnya kita harus tahu kalau roda A dan B itu kan satu poros atau satu sumbu. Maka rumusnya ya yang sama adalah kecepatan sudutnya. Untuk roda yang satu poros itu yang sama adalah kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sudut A pasti sama dengan kecepatan sudut di B. Ya. Nanti karena di sini udah tahu A-nya itu kecepatan sudutnya 120 radian per second gitu ya, kecepatan sudut A 120. Ini akan jadi sama dengan kecepatan, boleh begini, akan jadi sama dengan omega B atau kecepatan sudut di B. Jadi kecepatan sudut di B ya sama 120 radian per second. Setelah itu, antara B dan C ini, B dan C yang besar ini dihubungkan dengan tali. Berarti B dan C. Ini kan dihubungkan dengan tali atau istilahnya sabuk juga boleh. Maka yang sama adalah kecepatan linier di B sama dengan kecepatan linier di C. Oke, sekarang kita buat di sini. Kecepatan B sama dengan kecepatan di C. Kecepatan linier itu rumusnya bisa dijabarkan lagi, jadi omega B dikali RB sama dengan omega C dikali RC. Ini R besar, R kecil sama lah ya. Karena omega B nya udah ada 120 radian per second, jari-jari B nya itu ini adalah 25 cm, boleh kita tulis seperti ini. Omega C nya yang ditanya, RC nya 60 cm, 60 cm. Maka ini kita bisa coret sentinya, nggak harus dirubah jadi meter. 60 bisa kita sederhanakan sama 120, sama-sama dibagi 60, ini 1, dibagi 60 ini 2. 2 kali 25 itu adalah 50, karena 120 ini kecepatan sudutnya dalam radian per second, maka ini satuannya ya sisa radian second. Nah, radian second adalah omega C atau kecepatan sudut di C. Jadi jawabannya yang B. Nomor 14, perhatikan gambar. Jadi kalau kita lihat di sini ya, berdasarkan gambar tersebut, perbandingan kecepatan sudut roda R dan kecepatan sudut roda T. Jika diketahui dari gambar ini, kita bisa tulis diketahuinya adalah roda S dulu ya, yang paling kecil. Roda S jari-jarinya 20 cm. Roda T jari-jarinya RT ya, jari-jari T 30 cm. Jari-jari R kecil R sama dengan 50 cm. Geser ke, nah ini 50 cm ya. Oke, pertanyaannya adalah yang ditanya perbandingan kecepatan sudut roda R dan kecepatan sudut roda T. Berarti omega R kalau dibanding dengan omega ya T itu berapa? Oke, kita mau jawabnya adalah kita harus tahu dulu yang ditanya R dan T. Oke, untuk roda R dan roda S itu dihubungkan dengan tali. Maka seperti tadi kita sudah jelaskan, kalau dihubungkan dengan tali, maka kecepatan R sama dengan kecepatan di S. Kecepatan linearnya ya yang sama. Maka kalau kita mau buat kecepatan linear bisa dijabarkan omega R dikali jari-jari di R sama dengan omega S dikali, ini geser, dikali dengan jari-jari di S. Boleh seperti ini. Maka di sini kita akan dapat nih omega R dikali jari-jari di R besar itu 50 cm. 50 cm sama dengan omega S, kita nggak tahu juga berapa. Jari-jari S nya tahu 20 cm.
Oke, ini tinggal kita coret. Sentinya coret, ini disederhanakan. Nah, ya, di sini omega R-nya 5 omega R ya. Omega R kali 5 jadi 5 omega R sama dengan 2 omega S. Maka perbandingannya 5 kan kalau dibalik nih, 5 dikali 2 biar jadi 10. 2 dikali 5 jadinya 10. Jadi dibalik. Jadi perbandingan omega R banding omega S di sini adalah 2 ya, kebalikannya 2 punya R, omega S adalah 5. Seperti ini. Ini kita udah dapat perbandingan omega di R dan di S. Sekarang dari situ kita mau jabarkan lagi gimana kalau roda S dan T kan bersinggungan. Bersinggungan yang sama adalah kecepatannya juga. Kecepatan di S sama dengan kecepatan di T. Ini sama dengan ya. Ini kita jabarkan menjadi omega S kali RS sama dengan omega T, tinggal kita kali dengan jari-jari di T. Ya. Omega S kita nggak tahu. Oh, omega S-nya dapat ini, 5. Udah ada ya perbandingannya, kita tulis aja nggak apa-apa. Kita langsung tulis. Di sini adalah 5. Udah ada ya datanya, di sini adalah 5 ternyata. 5 dikali RS, jari-jari S-nya 20 cm sama dengan omega T. Omega T-nya nggak tahu, itu yang akan kita cari. Jari-jari T-nya 30 cm, berarti dikali 30 cm. Lalu ini kita sentinya hilang, 2 sama 20 berarti 0-nya bisa dicoret karena sama. 5 kali 20 itu 10. 10 sama dengan omega T. Jangan lupa, ini 10-nya dibagi yang di sini, angkanya masih ada ya. Di sini masih ada angka 3, jadi kita turunin ke bawah. Dibagi dengan di sini 10/3, itu adalah omega T. Oke, tinggal kita bandingkan karena udah dapat ya. Omega R, karena yang ditanyakan omega R sama perbandingan omega R. Kalau kita bandingkan dengan omega T. Omega R-nya di sini udah ada, yaitu 2 ya. 2. Omega T itu 10/3. 10/3. Ini tinggal dikali silang ke sini. Jadi 2 kali 3 6 perbandingannya, 10 sisanya ya. Karena 2-nya sudah dikali 3. Jadi perbandingannya 6/10. Ini tinggal kita sederhanakannya aja. Jadi omega R banding omega T 6 tadi ya banding 10. Kalau kita bagi 2 di sini 3, kalau kita bagi 2 di sini 5. Udah dapat deh. Jadi perbandingan R dan T-nya 3/5. Oke, kita cek di sini yang 3/5 adalah yang C. Begitu. 17. Sebuah roda sebuah kereta api bergerak melingkar dengan kecepatan sudut 18 radian per second. Setelah berputar sebanyak 720 radian, roda tersebut berhenti. Maka perlambatan yang dialami oleh roda kereta api tersebut adalah berapa? Jadi kalau kita tulis diketahuinya dulu, ya ini bisa kita tulis. Kecepatan sudut awal omega 1 ya, kita lambangkan omega 1 deh. Omega 1 sama dengan 18 radian per second. Lalu berputar sebanyak, ini adalah tetra ya, 720 radian. Roda tersebut berhenti. Kalau berhenti berarti kecepatan akhir atau kecepatan 2 deh, kita lambangkan akhir atau kecepatan 2 sama ya, atau omega T boleh atau omega 2 boleh. Ini 0 karena dia berhenti. Yang ditanyakan adalah perlambatan itu adalah alfa. Oke, kita mau jawabnya. Jawab omega 2 atau omega terakhir kuadrat, boleh kita buat di sini. Omega 2 kuadrat ya, sama dengan omega 1 kuadrat ditambah 2 dikali alfa. Alfa adalah percepatan sudut ya.
atau perlambatan. Kalau perlambatan simbolnya adalah min, kalau percepatan positif dikali tetra. Kita masukin nih, kalau omega 2 nya 0, 0 kuadrat 0, omega 1 nya dikuadratkan 18, kita kuadratkan jadi 324 ditambah 2 dikali alfa dikali 720. Oke, jadi ini pindah ke sini ya. Jadi 0 ini pindah ruas jadi min 0 min 324 jadi minus 324 sama dengan 2 kali 720 1440 alfa. Maka alfanya dapat ya, tinggal dibagi atau kita buat ke sini ya. Ini kita hapus dulu. Kita minus 324 tinggal kita bagi dengan 1440, hasilnya adalah minus 0,225 atau di sini nggak ada 225 berarti 2 angka ya di belakang koma, jadi dibulatkan jadi 0,23 radian per second. Ini minus itu hanya menandakan kalau dia itu perlambatan ya, jadi nggak harus ditulis minusnya. Jadi yang 0,23 itu yang D. 18 di sini sebuah benda dalam waktu 6 second kecepatan sudutnya berubah secara beraturan dari 32 radian per second jadi 20 radian per second. Perlambatan sudut gerak benda tersebut adalah berapa? Kalau kita mau tulis di sini adalah diketahuinya waktu 6 second ya. Dalam waktu 6 second, perubahan waktunya itu dalam waktu 6 second. Lalu di sini kecepatan sudut berubah dari 32 berarti omega 1. Kecepatan sudut 1 itu 32 radian second. Untuk kecepatan sudut yang kedua berubah jadi 20 radian per second. Semakin berkurang ya kecepatan sudutnya, maka yang ditanyakan tadi adalah perlambatan karena berkurang kecepatannya atau alfa. Untuk menjawabnya, kita mau pakai rumus alfa atau perlambatan atau percepatan. Kalau dia positif ya percepatan, kalau hasilnya negatif dia akan jadi perlambatan. Omega 2 dikurang omega 1 tinggal dibagi aja dengan perubahan waktu. Nah ini tinggal kita masukin aja ya. Omega 2 nya adalah 20. Ini kita hapus dulu deh biar nulisnya di atas aja ya. Kita buat di sini. Nah, bentar. Kita buat ke sini. Alfa sama dengan omega 2 itu 20, omega 1 itu 32. 20 dikurang 32 dibagi perubahan waktunya 6. 20 dikurang 32 itu minus 12 dibagi 6. Hasilnya adalah minus 2 radian per second kuadrat. Nah, minus ini artinya perlambatan ya. Jadi perlambatannya 2 radian per second kuadrat. Nah, kalau nanti hasilnya adalah positif, itu akan jadi percepatan. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 19. Di nomor 19, sebuah benda mula-mula bergerak melingkar dengan kecepatan ya. Di sini adalah dengan kecepatan angular sebesar 12 radian per second, kemudian mengalami percepatan tetap sebesar 3 radian per second kuadrat. Sudut yang ditempuh benda setelah 4 second berapa? Berarti diketahuinya kita bisa tulis kecepatan angular itu omega. Omeganya 12 radian per second. Lalu mengalami percepatan atau alfa. Alfanya adalah 3 radian per second kuadrat. Sudut yang ditempuh setelah 4 second, waktunya maunya 4 second, yang ditanya adalah sudut yang ditempuh adalah tetra, kita simbolkan. Oke, maka untuk menjawabnya tetra ya, sudut yang ditempuh setelah 4 second sama dengan omega dikali T. Omega T ya. Karena ini mula-mula boleh kita pakaiin omega 0, berarti omega 0 dikali waktu ditambah ya setengah alfa dikali T kuadrat. Berarti
Kalau kita lihat di sini, tinggal kita masukkan sudut yang ditempuh sama dengan omega 0 ya. Kecepatan anguler awalnya itu 12 radian. 12, waktunya 4 ditambah 1/2 dikali, boleh kita buat 3 radian dikali 3 dikali waktunya kan 4 second, dikuadratkan 4 kali 4 jadi 16. Boleh ini kita lanjutin. 12 kali 4 48. Ini bagi ini sisa 8. 8 kali 3 24. 8 ya, ini tinggal ditambah. 8 tambah 4 12, 1 72 radian. Jawabannya adalah yang A, 72 radian. Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Ini harusnya soal 20 ya. Ini belum dikasih nomor. Oke, sebuah benda bergerak melingkar. Di sini melingkar dengan percepatan sudut 7 radian per second kuadrat. Jika benda mula-mulanya diam, maka kecepatan sudut benda setelah bergerak selama 4 second berapa? Berarti diketahuinya boleh kita tulis benda bergerak melingkar, percepatan sudut. Percepatan sudut itu alfa. Alfa sama dengan 7 radian per second kuadrat. Benda mula-mula diam, berarti omega 0 adalah omega awal ya, itu 0 karena dia mula-mulanya diam. Lalu waktunya itu adalah 4 second. T-nya 4 second. Yang ditanya adalah kecepatan sudut benda, berarti omega T ya. Oke, untuk menjawabnya boleh omega T sama dengan omega 0, omega awal ditambah alfa, percepatan sudut dikali dengan waktu aja. 0 ditambah alfanya adalah 7 ya, percepatan sudutnya 7, waktunya 4 ya. 0 ditambah 7 kali 4, 7 kali 4 itu 28 radian per second ya, radian per second aja ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, semoga ini latihan tentang gerak melingkar, baik itu hubungan roda-roda ataupun gaya sentripetal ini bisa mengerti.